Bab 2925. Seni liberal. Tentu saja, semua ini hanya tebakannya. Karena dia tidak pernah mengerti apa yang dipikirkan tuannya. Dia hanyalah penjelmaan dari secercah pemikiran. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Aku ingin mengunjungi dunia alam fana." Mendengar hal tersebut, Tian Dao menarik kembali pikirannya dan memandang Mileye pergi ke dunia alam fana. Mileye mengangguk, "Ya, penasaran banget sama Bima Sakti." Namun yang pasti dia tidak bisa pergi ke Bima Sakti sekarang, terlalu jauh. Apalagi pemilik pena kebenaran agung belum tentu melepaskannya. Di tempat itu, orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin dari pemilik kebenaran agung. Tapi dunia alam fana ini tidak jauh, dia bisa pergi dan melihatnya. Tian Dao berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan pergi dengan Tuan Muda Ye." Mileye masih merasa tidak nyaman saat dia pergi sendirian. Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Dia tidak akrab dengan dunia alam fana, jadi alangkah baiknya jika Tian Dao menemaninya. Pergi saja. Keduanya bepergian bersama. Di tengah perjalanan, Tian Dao tiba-tiba berkata, "Gadis Quincy itu juga dari Bima Sakti." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tahu." Tian Dao ragu-ragu untuk berbicara. Mileye melirik ke arah Tian Dao dan berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Tian Dao mengangguk. Nona Quincy berbeda dengan orang Bima Sakti lainnya. Dia mempunyai karma yang besar. Mileye sedikit penasaran, "Bagaimana menurutmu?" Tian Dao tersenyum pahit, "Aku tidak tahu secara spesifik. Aku hanya tahu bahwa dia sangat istimewa, sangat istimewa. Sangat spesial." Mileye terdiam. Lydia mengatakan sebelumnya bahwa orang yang ditakdirkan berikutnya banyak hubungannya dengan Quincy. Apakah karena ini? Tian Dao berkata lagi, "Nona Quincy, dia juga sangat kuat." Mileye mengangguk, melirik ke arah Tian Dao, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu bisa memberitahuku apapun." Tian Dao ini selalu tertutup ketika berbicara dan tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Tian Dao tersenyum pahit, "Tuan Muda Ye, maafkan aku, ada beberapa hal yang benar-benar tidak berani aku katakan." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu bisa berbicara langsung di depanku." Tian Dao berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, dengan bantuan Nona Quincy, bukankah akan lebih mudah bagimu dalam melakukan sesuatu?" Mileye mengangguk. Tian Dao melanjutkan, "Aku kira dia harusnya menjadi pahlawan wanita generasi ini." Pahlawan wanita. Mileye tertegun, lalu berkata, "Aku selalu mendengar Quincy berbicara tentang halo protagonis sebelumnya. Kenapa masih terbagi ada pria dan wanita?" Tian Dao mengangguk, "Terbagi." Mileye berkedip, "Aku protagonis laki-laki dan dia protagonis wanita." Tian Dao tersenyum, "Mungkin." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tapi kamu telah melupakan satu hal. Yaitu, aku bukan lagi orang yang ditakdirkan." Tian Dao menggeleng. Kalau orang lain yang bukan orang yang ditakdirkan mungkin akan berdampak, seperti penguasa tiada batas. Setelah dia bukan orang yang ditakdirkan, dia langsung bersembunyi sampai sekarang. Tapi Tuan Muda Ye tidak punya pengaruh apapun. Mileye bingung, "Kenapa?" Tian Dao berkata dengan serius, "Karena Tuan Muda Ye memiliki pendukung yang lebih menakutkan." Mileye terdiam. Pada saat itu tiba-tiba seekor kera raksasa muncul di kejauhan. Kera raksasa itu seperti gunung besar, perlahan datang dari langit berbintang. Ada ratusan rantai besi besar pada kera raksasa ini. Di ujung lain rantai ini terdapat istana yang mewah dan besar. Di istana, tawa terdengar dari waktu ke waktu.
Mileye berkata dengan lembut, upacara yang luar biasa. Tiandao melirik kera raksasa, lalu berkata, kera raksasa. Mileye menoleh untuk melihat Tiandao, kera raksasa. Tiandao mengangguk, monster super dari era kuno agung, seharusnya alam Tao masa depan, meskipun itu adalah alam Tao masa depan. Tetapi tubuh fisiknya kuat dan kekuatan tempurnya jauh melampaui master biasa pada level yang sama. Tidak pernah menyangka dia akan diperbudak. Sambil berbicara, dia melirik ke arah istana mewah di kejauhan, lalu berkata, orang-orang di istana itu luar biasa. Mileye memandangi istana yang mewah. Istana itu terhalang oleh kekuatan misterius, sehingga kesadaran ilahi mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Tentu saja Mileye tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk menjajaki pihak lain, karena sangat tidak sopan dan mudah menimbulkan konflik. Dia telah memutuskan untuk tidak menonjolkan diri sekarang. Di kejauhan, kera langit menyeret istana perlahan menuju kejauhan. Setiap kali ia berjalan beberapa saat, ia akan mengangkat kepalanya dan melolong, dan setiap kali ia mengaum, ia akan menyebabkan langit berbintang bergetar, yang sungguh sangat menakutkan. Mileye menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Tiandao mengangguk. Keduanya hendak pergi, namun saat itu kera raksasa tiba-tiba berhenti dan pintu istana perlahan terbuka saat itu. Seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan gaun putih yang mewah, dengan alis yang indah dan fitur wajah yang sempurna, rambutnya sangat panjang, mencapai pinggul dan matanya yang dingin, bahkan bisa dikatakan cuek terhadap segala hal di dunia. Setelah wanita itu keluar dari aula, dia perlahan menoleh dan menatap Mileye dan Tiandao. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye menjadi gelap. Tidak akan ada masalah lagi, kan? Mata wanita itu langsung tertuju pada Tiandao. Ternyata itu adalah pancaran pikiran dari pemilik pena kebenaran agung. Suaranya sangat dingin, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Tiandao memandang wanita itu, siapa dia? Wanita itu tidak menjawab, membuang muka, berbalik dan berjalan ke aula. Kera raksasa terus berjalan. Diabaikan. Tiandao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak marah sama sekali. Pihak lain dapat melihat identitas aslinya secara sekilas, yang berarti kekuatan pihak lain harusnya lebih tinggi dari miliknya. Meskipun ia menjelma menjadi pancaran pemikiran dari ahli pena kebenaran agung, namun ia bukanlah ahli pena kebenaran agung. Tiandao menarik pikirannya dan memandang Mileye, Tuan Muda Ye, ayo pergi. Mileye mengangguk, oke. Keduanya melanjutkan. Di kejauhan, di ruang utama, seorang perempuan duduk bersila di atas kasur dengan mata agak tertutup. Di sampingnya berdiri seorang laki-laki berbaju putih. Laki-laki berbaju putih tersenyum tipis. Menurutku pemuda itu tidak sederhana. Wanita itu tampak tenang. Mengapa kamu melihatnya? Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, pemuda itu berdiri di depan dan Tiandao berdiri di belakangnya. Jelas sekali, keduanya bersama-sama dan pemuda itu adalah pemimpinnya. Wanita itu berkata, apa lagi? Pria berbaju putih ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak ada lagi. Wanita itu melirik pria itu dan berkata, pemuda itu seharusnya adalah orang yang ditakdirkan. Sayangnya, takdir dan keberuntungannya telah hilang. Jelas dia telah diserahkan oleh pemilik pena kebenaran agung. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Pria berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh, inikah sebabnya Tuan Putri tidak berteman dengannya? Mata wanita itu perlahan tertutup, sudah tidak ada nilainya lagi. Mengapa menyia-nyiakan dunia? Pria berbaju putih mengangguk kecil, iya. Seseorang yang ditakdirkan, layak diajak berteman.
Karena identitas ini mewakili banyak hal. Siapa yang berani meremehkan guru kebenaran agung? Tidak ada yang berani. Tetapi jika kamu bukan orang yang ditakdirkan, maka itu tidak ada nilainya. Aula menjadi sunyi. Kera langit perlahan berjalan menuju kejauhan dengan istana mewahnya. Setelah 1 hari, Mileye dan Tiandao memasuki dunia alam fana. Setelah memasuki dunia alam fana, Tiandao tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, aku akan mengajakmu bertemu dengan seorang teman lama." Mileye menatap Tiandao dan berkata sambil tersenyum, "Teman lama." Tiandao mengangguk, "Aku pernah bertemu seseorang sebelumnya. Dia berasal dari dunia baru dan merupakan seorang master pil obat. Dia benar-benar super hebat dalam alkimia." Mileye tersenyum tipis, "Kalau begitu ayo kita berkunjung." Tiandao tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Tiandao, keduanya tiba di sebuah kota kuno. Kota alam fana. Kota ini dianggap sebagai kota utama di dunia alam fana. Setelah memasuki kota tersebut, Mileye menemukan bahwa kota ini sangat makmur dan berbeda dari kota lainnya. Gaya arsitektur kotanya sangat berbeda dengan dunianya. Datang ke sini mengingatkannya pada suatu tempat, kota Kyoto yang dibangun oleh Quincy. Saat ini, Tiandao tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu tempat ini sedikit berbeda?" Mileye mengangguk. Tiandao berkata lirih, "Selama bertahun-tahun, banyak orang dari Bima Sakti yang datang ke tempat ini, jadi tempat ini berbeda dengan tempat lain. Harus dikatakan bahwa Bima Sakti benar adalah tempat yang ajaib." Mileye tersenyum dan berkata, "Memang. Ia juga akan mengunjungi Bima Sakti bila ada kesempatan di kemudian hari." Meskipun terakhir kali pergi ke Bima Sakti, dirinya hanya pergi menemui Lydia dan pergi. Jika memiliki kesempatan untuk pergi lain kali, harus pergi dan berjalan-jalan. Saat ini, Tiandao tiba-tiba berkata, "Kami di sini." Mileye memulihkan pikirannya dan melihat ke depannya. Ada halaman di depannya. Ada 2 karakter besar di atas pintu halaman, ruang alkimia. Ada banyak orang di pintu masuk halaman dan ada ratusan orang yang mengantri. Mileye sedikit penasaran, "Apa ini?" Tiandao tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya berada di sini untuk meminta obat mujarab. Obat mujarab yang dibuat gadis ini benar-benar unik." Dengan mengatakan itu, Tiandao membawa Mileye dan berjalan menuju halaman. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba menghentikan Mileye dan Tiandao. Dia melihat mereka dari atas ke bawah. Dia melirik ke arah Tiandao dan Mileye dan berkata dengan sangat kasar, "Berbarislah di barisan. Antri." Tiandao tertegun, lalu berkata, "Kami di sini bukan untuk meminta obat." Pria itu memelototi Tiandao, "Kamu di sini bukan untuk meminta obat, jadi untuk apa kamu di sini? Apakah kamu punya niat buruk?" Begitu kata-kata ini keluar, beberapa pemuda di lapangan segera berbalik dan tampak buruk. Tiandao berkata dengan suara yang dalam, "Kami adalah teman Dinda." Pria itu memelototi Tiandao, alasan yang murahan. Murahan. Tiandao tidak bisa berkata-kata. Dia berhenti berbicara omong kosong dengan pria itu, tetapi melihat ke halaman dan berkata sambil tersenyum, "Gadis Dinda, apakah kamu ingin aku mengantri juga?" Pria itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat ini, seorang wanita berjalan keluar dengan cepat. Wanita itu mengenakan gaun sederhana. Dia mengenakan sarung sederhana dan syal sutra putih di kepalanya, matanya sangat besar dan berair. Ketika dia melihat Tiandao, wanita itu awalnya tertegun dan kemudian dia menjadi bahagia. "Kakek Dao, kenapa kamu ada di sini?" "Kakek Tao." Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di tempat tersebut tercengang.
Begitu juga Mileye. Mileye melirik ke arah Tian Dao. Dilihat dari penampilannya, Tian Dao sebenarnya adalah seorang pria parubaya, tidak terlalu tua. Melihat tatapan Mileye, Tian Dao tersenyum dan berkata, "Dari segi senioritas, aku memang kakek gadis ini." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat itu, wanita itu segera menghampiri Tian Dao dan Mileye. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek Tian Dao, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke dunia alam fana?" Tian Dao tersenyum dan berkata, "Aku menemani Tuan Muda Ye datang jalan-jalan." Mendengar ini, wanita itu menoleh ke arah Mileye. Ketika dia melihat Mileye, dia tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Halo, namaku Dinda." Mileye melirik ke tangan kanan wanita itu dan bertanya, "Bima Sakti." Dinda tertegun, lalu bertanya, "Apakah kamu juga dari Bima Sakti?" Mileye terdiam. Dinda tersenyum dan berkata, "Aku seorang jurusan sains, dengan spesialisasi kedokteran. Bagaimana denganmu?" Mileye berpikir sejenak dan berkata, "Seni liberal. Berspesialisasi dalam berpura-pura." Setelah mengatakan itu, dia tercengang. "Brengsek, apa yang aku bilang?" Bersambung.